Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Endana selaku moderator. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan yaitu pengenalan dunia kampus terhits yang akan dibawakan oleh UKM Ladang Amal yang pematerinya yaitu Erniati dan pembina UKM Ladang Amal atas nama Amriadi SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada saudari pemateri yaitu Erniati untuk menyampaikan materinya. Saudari Erniati. Oke, sudah ada suaranya? Iya, Ya, ada. sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu tentang UKM Ladang Amal. Nah, di sini pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Erniati, ketua dari UKM Ladang Amal. Nah, adik-adik di sini jangan heran ya karena barusan ada UKM yang diketuai oleh wanita. Nah, yang penting bukan dalam rumah tangga. Di sini saya akan membahas tentang sedikit apa itu ladang amal Amiklama Papion Sopeng. Nah, yang dimaksud dengan ladang di sini saya akan tertibnya dulu dalam mengikuti meeting hari ini. Yang pertama, peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Nah, di sini adik-adik semuanya sudah mandi semua, Ji? Atau ada yang langsung pakai jilbab saya baru ikut meeting? Bentar ya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, seluruh peserta diwajibkan mengaktifkan kamera selama meeting berlangsung. Nah, di sini saya akan cek dulu. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, seluruh peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat materi berlangsung. Dan mikrofon kembali diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Nah, ini tujuannya untuk mengatur jalannya meeting hari ini. Agar pemateri juga tidak banyak mendengarkan. Oke, yang selanjutnya, moderator memiliki hak penuh untuk mengontrol jalannya sebuah forum hari ini ya. Dan yang terakhir itu peserta diwajibkan mengisi absen yang telah disediakan. Nah, selanjutnya pengenalan dunia kampus terhits PDKT Amika Sopeng. Nah, di sini yang akan saya bahas ada 6 materi. Yang pertama, definisi UKM Ladang Amal. Yang kedua, tujuan dibentuknya Ladang Amal Amika Sopeng. Yang ketiga, fungsi dan tujuan UKM Ladang Amal. Yang keempat, jajaran keanggotaan UKM Ladang Amal. Yang kelima, rancangan proker UKM Ladang Amal. Dan yang keenam, kegiatan UKM Ladang Amal. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada materi hari ini. Yang pertama, definisi UKM Ladang Amal. Oke.
yang dimaksud dengan UKM amal yang merupakan tempat atau wadah melanjutkan hasil berupa lima serta menjadi jalan amal menuju akhirat kelak. Hanya itu bahwa itu hanya tercapai atau dari Allah SWT. Nah, di sini maksudnya yaitu UKM ini kita bentuk supaya adik-adik yang kurang berkarakter, kurang sopan kepada yang lebih tua. Nah, kita di sini akan mengubah semua itu untuk menuju ke yang lebih baik. Nah, di sini juga adapun ketika UKM ini tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, UKM ini tidak akan bisa dipikirkan oleh pencipta ladang amal ini. Nah, selanjutnya tujuan dibentuknya UKM ini. Adapun tujuannya yaitu membentuk mahasiswa yang peka, peduli tanggung jawab, dan memiliki kepribadian luhur, tidak memiliki persiapan dan bekal agama. Nah, di sini kita memiliki tujuan untuk peduli terhadap sesama, tanggung jawab yang kita miliki itu harus kita laksanakan. Nah, yang kedua yaitu membentuk karakter mahasiswa religius yang terbentuk silaturahmi, ukhuwah atau persatuan, sabar, dan tawakal. Nah, selanjutnya fungsi dan tugas UKM ladang amal. Di sini ada fungsi UKM ladang amal Amik Lama Populer Sopeng, yaitu sebagai wadah untuk membentuk karakter mahasiswa. Nah, di sini bukan berarti yang tidak baik tidak bisa masuk ke UKM ladang amal. Pastinya bisa lah, karena di sini kita memiliki peran untuk membentuk karakter mahasiswa. Nah, selanjutnya tugas UKM ladang amal itu ada 4. Yang pertama, menaati dan menjalankan ADART dan hasil musyawarah besar Amik Lama Populer Sopeng. Nah, yang kedua, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan serta mengevaluasi program kerja UKM ladang amal Amik Lama Populer Sopeng. Nah, yang selanjutnya, menaungi kegiatan minat dan bakat di dalam kampus Amik Lama Populer Sopeng. Nah, maksudnya di sini menaungi kita itu biarpun berbeda dalam UKM, misalkan UKM ruang kreasi, UKM winter atau BEM, kita itu di situ semuanya harus bekerja sama, bukan berarti anggotanya ladang amal saja. Nah, selanjutnya yang keempat, memberikan kontribusi aktif dalam menjalankan fungsi kontrol serta tanggap terhadap fenomena sosial yang terjadi. Nah, di sini misalkan ada saudara kita yang membutuhkan bantuan, kita harus memiliki tanggung jawab, kita harus membantunya. Oke, selanjutnya itu jajaran keanggotaan UKM keagamaan. Yang pertama itu ada kita dibentuk dan kita diberikan motivasi, diberikan ajaran oleh pembina kita yang namanya Bapak Amriadi SPD MPD. Nah, ketuanya saya sendiri dan wakil ketua Satriani, sekretarisnya Husnul Khotimah dan Bendahara Rahmiyanti. Dan di sini kita disediakan setelah rapat kita itu membentuk 2 bidang, yaitu bidang kajian dan bidang kerohanian. Nah, adapun yang dimaksud dengan bidang perancangan program UKM keagamaan, lanjut Pak. UKM keagamaan yaitu dalam bidang kerohanian memiliki beberapa
proker. Yang pertama itu Care Free Day. Care Free Day itu kita laksanakan setiap pekan di hari Jumat. Nah, yang kedua Jumat bersih itu Jumat bersih biasanya kita membersihkan masjid atau yang telah dilanda bencana kita turun. Oke, yang ketiga Isra Miraj, dan yang keempat Maulid, yang kelima Takjil. Nah, semua itu sudah berlalu karena itu pada waktu bulan Ramadan. Kita ini membentuk ladang amal pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 4 sore. Jadi ini belum masuk Ramadan, jadi kita bentuk programnya ada Maulid, Takjil, dan Bukber. Nah, selanjutnya bersanji. Nah, di sini bersanji kita akan belajar tentang bahasa Sanji. Kita akan tahu bagaimana itu bahasa Sanji. Nah, yang ke-8 itu Idul Adha. Nah, selanjutnya ada proker dalam bidang kajian yaitu taklim tahfiz Al-Quran. Nah, itu rencana kita kemarin waktu rapat itu rencananya kita akan mengadakan lomba taklim tahfiz Al-Quran se-Kabupaten Sopeng, tapi berhubung dengan kondisi saat ini ada virus ya, jadi kita menghindari semuanya itu, jadi kita tunda dulu. Dan yang kedua maghrib mengaji itu maghrib mengaji juga belum terlaksana karena kendala itu. Yang ketiga ceramah tarawih juga tidak ada terisi karena kendala tersebut, tapi kita menggantinya dengan yang diselenggarakan oleh Amika Sopeng setiap sorenya pada bulan Ramadan. Nah, yang keempat ini kultum kita akan juga adakan ini juga tambahan dari UKM kita yang baru-baru ini. Kultum itu kita akan laksanakan sesudah maghrib atau sesudah isya karena yang lainnya itu untuk mengadakan pertemuan secara tetap muka itu kita terkendala dengan kondisi sekarang. Nah, oke, kita kegiatan UKM ladang amal. Kita itu melakukan kegiatan berhubungan dengan masyarakat dan kita itu seharusnya bisa membantu masyarakat, bisa membantu saudara kita yang membutuhkan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi dari Saudari Erniati. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kepada peserta, khususnya mahasiswa baru yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, ada pertanyaan pertama dari Mas Riyadi, yaitu Assalamualaikum Kak, apa saja tujuan UKM Ladang Amal? Saya persilahkan kepada Erniati. Oke, terima kasih kepada adik Mas Riyadi. Apa saja tujuan UKM Ladang Amal? Nah, di sini kita tadi sudah sebutkan itu tugas UKM Ladang Amal itu yang tugas UKM Ladang Amal itu kita di sini secara umumnya kita itu membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, dan tugas UKM Ladang Amal itu bertugas untuk melatih diri kita
supaya kita itu memiliki motivasi untuk berubah menjadi yang lebih baik dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap tanggung jawab kita. Sepertinya kita memiliki karakter yang baik, insya Allah dengan masuk di ladang amal ini kita akan termotivasi dengan teman-teman kita yang lain untuk berubah menjadi yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan kedua atas nama Andi Hashim, yaitu di mana UKM Ladang Amal menggalang dana untuk membantu sesama. Oke, terima kasih pertanyaannya. Di sini selama pembentukan UKM Ladang Amal kita belum pernah melakukan penggalangan dana. Di sini kita memperoleh dana dari kontribusi mahasiswa dan dosen-dosen, dan di sini kita bisa juga termotivasi kalau misalkan walaupun kita tidak diminta sumbangan, kita harus juga ikut serta walaupun tidak ada dengan berupa uang, kita juga bisa berupa dengan tenaga. Nah, di sini juga saya berikan motivasi lebih baik istiqomah daripada tidak, karena lebih baik 1.000 satu hari daripada 30.000 per bulan. Oke, selanjutnya. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Selanjutnya yaitu sesi yang saya sendiri yang akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, siapa nama istri pertama Nabi Muhammad SAW? Siapa nama istri pertama Nabi? Silahkan dijawab, sebutkan namanya. Selanjutnya pertanyaan kedua saya, siapa nama pembina Ladang Amal, UKM Ladang Amal? Siapa nama pembina UKM Ladang Amal? Silahkan dijawab, tulis nama. Dan pertanyaan yang ketiga, yaitu kalimat yang diucapkan dalam iqamah yang tidak diucapkan saat azan, yaitu, silahkan dijawab tiga pertanyaan saya. Sebutkan namanya. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Pertanyaan pertama juga sudah terjawab. Sisa pertanyaan yang ketiga yang belum terjawab. Pertanyaan ketiga tadi, kalimat yang diucapkan dalam iqamah yang tidak diucapkan saat azan. Kalimat yang diucapkan saat iqamah tapi tidak diucapkan saat azan. Awal mubarak. Oh ya, pertanyaan yang ketiga sudah terjawab. Yang pertanyaan pertama tadi sama kedua sudah dijawab. Yang kedua tadi dijawab oleh saudari Eni. Yang pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Vika Aulia. Yang pertanyaan ketiga awal mubarak. Jadi untuk pertanyaan dari saya sudah terjawab semua. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan kembali oleh Saudari Erniati? Apakah masih ada yang ingin diperjelas? Ada yang ingin ditanyakan? Atau bagaimana?
Yang tadi menjawab kuis, bisa bikin nomornya di kolom chat. Oh iya. Saudari Eni Paramita, Vika Aulia, sama Awal Mubarak. Dan ingat absennya untuk UKM Ladang Amal. Sesi keduanya silahkan absen yang belum absen. Nah, jangan lupa kepada adik-adik supaya follow akun Ladang Amal, yaitu Ladang Amal Amik LPS. Nah, ditunggu ya. Nanti saya follow back. Mengantuk semua kita. Sisa Awal yang belum kirim nomor HP-nya, silahkan dikirim. Hafal mi nomornya. Oh iya Ini Pak. nomor. Oh iya Pak. Jadi ada semua mi nomornya Pak. Oke, siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan terkait UKM ini. Siapa tahu ada yang mau langsung masuk UKM, bisa chat saya saja. Moderator. Ya. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ditutup nih. Ibu Nita, ditutup nih. Kalau enggak ada nih. Kalau tidak ada Mi bisa, tapi tunggu sebelum ditutup Zoom ada mau saya sampaikan sedikit. Tutup Oh, Maki iya. dulu untuk UKM Ladang Amal. Oh iya. Oke. Sekian pertemuan PDKT pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa baru yang sempat mengikuti materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, karena hari Sabtu nanti kita sudah mulai kegiatan kuliah umum. Jadi kepada mahasiswa baru, ya, saya harapkan untuk hadir bersama orang tuanya. Nanti acaranya via Zoom. Hadir bersama orang tua ya. Untuk yang tidak hadir sama orang tuanya, sertifikatnya kami tahan dulu. Paham ya? Nanti hari Sabtu. Orang tua atau wali? Halo? Kedengaran Ci suaraku? Kedengaran. Jadi diharapkan untuk mahasiswa baru untuk hadir bersama orang tuanya di acara kuliah umum nanti. Untuk mahasiswa angkatan 2018, 2017, dan 2019